Arena judi sabung ayam di Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur digerebek petugas Polsek Krian. Penjudi yang tahu kedatangan petugas langsung kocar-kacir melarikan diri. Alhasil, polisi tidak mendapat tersangka. Meski demikian, petugas mengamankan belasan ekor ayam sebagai barang bukti dan membakar alat untuk sabung ayam di lokasi untuk memberikan efek jera. Penggerebekan dilakukan menyusul adanya laporan masyarakat terkait keberadaan judi sabung ayam yang meresahkan. Kami tidak bisa bilang kucing-kucingan dengan petugas, tapi kenyataannya memang hari ini kami turun sudah keadaan sepi, masih beberapa aja yang melaksanakan kegiatannya, sehingga kami sampai di sini sudah dalam keadaan kosong. Hingga kini pelaku masih diburu polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Ada pengedar uang palsu. Seorang pria dihajar warga dan pengemudi ojek online hingga babak belur di sebuah ruko di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria itu diduga sebagai pengedar uang palsu dengan target ojek online. Modus pelaku mengedarkan uang palsu ini dengan cara memesan ojek online dengan jarak dekat. Saat transaksi, pengedar menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000. Pelaku sengaja memesan ojek online jarak dekat agar mendapat kembalian uang asli dalam jumlah banyak dari korbannya. Diketahui pelaku mengedarkan uang palsu ini bukan pertama kalinya, namun telah banyak korban pengemudi ojek online lainnya. Gimana Bang? Langsung ya, pas ketahuan tuh sempat digelandang kan sama warga sama ojek online juga, terus dibawa ke polsek. Itu dia bawa lagi uang lagi nggak Bang? Kalau dari ininya bawa pecahan 100 sampai 500. Nah, uangnya itu dari warga setempat atau ojek online itu dilemparin ke jalan. Oh, dibuang? Iya, dibuang. Bawa aja kantor polisi. Sementara itu khawatir amukan warga dan ojek online tak terbendung, pria tersebut dibawa ke kantor Polsek Cilengsi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Sungguh kompak bapak dan anak ini. Sayangnya bukan kompak untuk melakukan hal baik, tapi untuk mencuri. Ya, keduanya terekam CCTV mencuri sepeda motor di gang sempit permukiman warga kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu dini hari. Memanfaatkan situasi sepi, mereka menyasar sepeda motor Matic milik warga yang kuncinya masih menempel di sepeda motor. Kedua pelaku pun langsung beraksi. Mereka berbagi peran, bapak sebagai eksekutor, sementara anak perempuannya bertugas mengamati situasi sekitar. Agar tak ketahuan oleh korban dan warga, kedua pelaku mendorong sepeda motor yang dicurinya hingga keluar gang. Pagi-pagi kita periksa motor semuanya, kok ini motor satu kurang. Kita bangunin yang punya motor, adik saya, ternyata dikira dia dipinjam abang saya kali gitu. Akhirnya ditelepon abangnya pulang, dia lupa kunci motornya juga katanya nggak ada. Kita lihat CCTV, ternyata motornya kuncinya ada di motor. Aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman warga Rawabuaya, Cengkareng sudah 2 kali terjadi dalam sepekan terakhir. Korban telah melaporkan aksi pencurian sepeda motornya ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat dengan menyertakan bukti rekaman kamera CCTV. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Misgerebek kembali untuk melaporkan aksi-aksi kriminal yang kerap terjadi di sekitar kita, pemirsa. Seperti yang satu ini, seorang mahasiswa di Kota Padang diciduk polisi karena mencuri motor temannya sendiri yang diparkir di kampus. Uniknya, pencuri mengubur motor hasil curiannya di hutan karena takut ditangkap polisi.
Jika pemirsa sedang melihat motor dicuci karena kotor, itu salah. Motor ini sedang dievakuasi petugas kepolisian Sumatera Barat dari dalam tanah yang dikubur oleh pencuri di kawasan hutan di daerah Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Motor jenis Matic ini merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Iksan, tersangka curanmor yang tercatat sebagai mahasiswa. Tersangka diringkus petugas usai aksinya mencuri motor terekam oleh CCTV kampus. Tersangka mencuri motor temannya sendiri dengan cara menduplikat kunci motor korban yang sebelumnya pernah dipinjamnya. Tim Opsional berhasil mengamankan tersangka inisial IZ dan dibawa ke Padang Padang setelah pengembangan diinterogasi baru diakuinya bahwasanya barang bukti itu satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam masih sama dia, belum dilepas, dan barang bukti tersebut disembunyikan di semak-semak dan ditimbun dengan tanah yang berlumpur. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polresta Bandung mengungkap kasus pembunuhan tragis gadis 19 tahun di Kecamatan Margahayu pada 4 Januari 2025. Pelaku tak lain masih kerabat korban yang berniat menguasai barang berharga dan motor milik korban. Petugas Reskrim Polresta Bandung mengamankan Dava, 24 tahun, pada Senin sore setelah sebelumnya kabur ke Pasir Koja, Kota Bandung. Tersangka diduga membunuh Anggia Setia Maharani, 19 tahun, di Sayati, Margahayu pada 3 Januari 2024. Tersangka membunuh korban karena iri dengan motor pemberian kakek korban. Diketahui korban dan tersangka masih memiliki hubungan kekerabatan. Korban yang sedang sendirian dan tertidur dianiaya pelaku yang masuk melalui pintu samping rumah. Korban sempat bangun namun pelaku langsung menganiaya dengan tragis hingga tewas. Kejadian sekarang. Berapa kali kamu lakukan penganiayaan? Banyak. Berarti kamu dengan korban kenal baik. Dari hasil otopsi ini terdapat 51 luka bacokan. Baik itu di rahang, dahi, kemudian dari hasil otopsi juga diketahui bahwa penyebab kematian yaitu rusak tulang pada rahang, dahi, wajah, hidung. Dari tangan tersangka, polisi menyita golok, motor, dan uang tunai 5 juta rupiah. Tersangka terancam pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman seumur hidup. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.